Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera dan salam sejawat buat rekan-rekan perawat dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan serta pelindungan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi langkah kita bersama. Masih bersama dengan saya, Mas Nurkolis, di channel Jalan-Jalan Sehat bersama dengan saya. Rekan-rekan sejawat sekalian, baru-baru ini DPD PPNI Kabupaten Kutai Timur bekerja sama dengan HIPGAPI, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia Kalimantan Timur, baru saja selesai melaksanakan pelatihan BTCLS bagi segenap rekan-rekan sejawat perawat yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sejenak kita akan mereview kembali terkait dengan apa itu kegiatan BTCLS. BTCLS merupakan salah satu pelatihan dasar bagi perawat atau tenaga kesehatan lain dalam menangani masalah kegawat daruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler. Penanganan masalah tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan hidup dasar sehingga dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalisir kerusakan organ serta kecacatan pada penderita. Pelatihan ini diselenggarakan dengan 4 metode, yaitu pretest dan posttest, ceramah, tanya jawab, curah pendapat, dan studi kasus. Menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi COVID-19, pelatihan BTCLS ini dilakukan secara daring atau online dan secara fisikal atau tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di era akreditasi saat ini, baik itu akreditasi terhadap fasilitas pelayanan tingkat pertama atau FKTP dan rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Perawat sebagai tenaga kesehatan paling banyak di pelayanan kesehatan harus mampu memberikan pelayanan terbaik di setiap situasi. Oleh karena itu, wajib bagi perawat yang bekerja di pelayanan kesehatan mempunyai kompetensi dalam penanganan pasien kegawat daruratan yang dibuktikan dengan sertifikat pernah mengikuti pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support atau BTCLS yang merupakan kompetensi dasar bagi perawat. BTCLS merupakan salah satu pelatihan dasar bagi perawat dalam menangani masalah kegawat daruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler. Penanganan masalah tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan hidup dasar sehingga dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalisir kerusakan organ serta kecacatan pada penderita. BTCLS bertujuan untuk memberikan pertolongan pada korban bencana atau gawat darurat guna mencegah kematian atau kerusakan organ sehingga produktivitasnya dapat dipertahankan setara sebelum terjadinya bencana atau peristiwa gawat darurat yang terjadi. Seperti kecelakaan atau bencana alam dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti halnya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan rumah tangga, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Perawat sebagai lini terdepan dalam pelayanan gawat darurat harus mampu menangani masalah yang diakibatkan kecelakaan dengan cepat dan tepat, dengan pendekatan asuhan keperawatan yang mencakup aspek bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menangani masalah kegawat daruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler. Salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi tersebut adalah melakukan pelatihan. Pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan BTCLS adalah salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh seorang perawat, baik yang bekerja di pelayanan kesehatan dalam maupun di luar negeri. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, mulai tahun 2015, BTCLS menjadi syarat mutlak bagi setiap pekerja kesehatan khususnya perawat di berbagai rumah sakit, puskesmas, dan perusahaan. Menyertakan sertifikat BTCLS sebagai bukti telah mengikuti pelatihan dan memiliki pengetahuan dan skill dalam bidang tersebut sangat menentukan penerimaan tenaga kerjanya. Kondisi tersebut di atas mendorong organisasi profesi DPD PPNI Kabupaten Kutai Timur melakukan kerjasama dengan Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia
Hipgabi Kaltim untuk menyelenggarakan pelatihan BTCLS langsung dari tanggal 26 sampai 30 Januari 2022. Dan pelatihan BTCLS ini merupakan pelatihan kali pertama yang diselenggarakan oleh DPD PPNI Kabupaten Kutai Timur yang disupport dan difasilitasi oleh RSIA Cahaya Sangatta. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bapak Haji Muhammad Towil, AMK SPDI, selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Kutai Timur, yang sebelumnya didahului dengan beberapa rangkaian pembukaan dan sambutan-sambutan, baik dari Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua Hipgabi Kaltim, dan perwakilan dari manajemen Rumah Sakit Asy-Syifa. Pelatihan BTCLS yang telah diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 26 sampai dengan 30 Januari 2022 adalah pelatihan penanganan kegawat daruratan, trauma, dan kardiovaskuler yang ditujukan bagi para perawat yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Peserta pelatihan berasal dari beberapa rumah sakit dan puskesmas serta klinik kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur, RSU Medika Sangatta, beberapa puskesmas di wilayah Sangatta dan luar Sangatta, serta klinik kesehatan Setkap Kabupaten Kutai Timur. Dan dengan dukungan penuh dari segenap pihak serta kerjasama dari segenap tim panitia yang kompak dan luar biasa, alhamdulillah pelatihan ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Tuntutan prasyarat dunia kerja kesehatan sebenarnya bukan hal baru. Pengalaman empiris merupakan pelaksanaan BTCLS di rumah sakit, puskesmas, dan perusahaan sangat membutuhkan. Sebagai gambaran, khususnya kecelakaan lalu lintas dan bencana alam saat ini meningkat dari peristiwa gawat darurat tersebut. Tidak semua korban meninggal di tempat, tetapi justru yang terbanyak adalah meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit ataupun puskesmas. Hal ini terjadi karena keterampilan BTCLS ini belum disiapkan secara baik. Untuk meminimalkan terjadinya kematian akibat kecelakaan atau bencana alam, upaya pencegahan pasien lebih efektif dilakukan melalui kegiatan kursus atau pelatihan program BTCLS yang membantu keterampilan dan pengetahuan tenaga perawat kesehatan dalam menyikapi peristiwa gawat darurat. Alasan yang pertama, frekuensi kuantitas kecelakaan lalu lintas dan bencana alam yang membutuhkan pertolongan pertama sebelum ke rumah sakit meningkat. Kemudian, yang kedua, data kejadian kecelakaan atau peristiwa gawat darurat di lapangan selama ini tidak selamanya orang meninggal di tempat, tetapi lebih banyak dalam perjalanan ke rumah sakit karena kekurangan darah atau keterlambatan memberikan pertolongan pertama. Ketiga, minimnya tenaga kesehatan yang terampil dalam menangani masalah gawat darurat. Adapun kompetensi yang menjadi tujuan yang harus dicapai oleh perawat dalam pelatihan BTCLS adalah mampu melakukan bantuan hidup dasar atau BHD, mampu melakukan penilaian awal atau initial assessment, mampu melakukan penata laksanaan pasien dengan gangguan pernapasan dan jalan nafas atau airway and breathing, mampu melakukan penata laksanaan pasien akibat trauma baik trauma kepala dan spinal, torak maupun abdomen, muskuloskeletal, dan luka bakar, mampu melakukan penata laksanaan pasien dengan gangguan sirkulasi, mampu melakukan penata laksanaan kegawat daruratan kardiovaskuler, mampu melakukan penata laksanaan proses rujukan, dan mampu melakukan triage pada pasien. Metode pelaksanaan yang dilakukan dengan prinsip pelatihan orang dewasa. Adapun proses pelatihan dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu yang pertama adalah penyampaian teori, skill station, dan skill exam. Adapun instruktur atau fasilitator pelatihan BTCLS yang dilaksanakan berasal dari tim Hipgabi Kaltim, terdiri dari para instruktur yang sudah tersertifikasi dan kompeten sesuai dengan bidangnya. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu ujian pretest, protes, dan ujian praktik. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat dari Hipgabi Kaltim. Harapan ke depan adalah kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan mendapatkan support dan dukungan dari segenap pihak, serta menjadi salah satu wahana dalam meningkatkan kualitas SDM perawat yang berada di wilayah kerja DPD PPNI Kabupaten Kutai Timur. Dan tak lupa,
Segenap tim panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak, baik narasumber, tim fasilitator, maupun tim panitia yang bekerja sama dan telah bekerja keras di dalam mensukseskan kegiatan ini, serta permohonan maaf dari segenap tim panitia penyelenggara jika terdapat kekurangan dan kesalahan selama dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya, salam sehat dan salam sejawat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa berpikir positif, berperilaku hidup sehat, jaga kesehatan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres, serta lakukan pola hidup sehat sehingga kualitas hidup kita akan produktif dan selalu inovatif dan memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan yang hingga besok kegiatan ini bisa lancar dan menghasilkan teman-teman yang mahir di terutama dengan PTPLS ini. Harapan kami mudah-mudahan ke depan pelatihan ini jadi diadakan lagi di Rumah Sakit Asifa, dan insya Allah kami sudah siap karena untuk yang pertama kali ini mudah-mudahan insya Allah bisa sukses. Direktur Rumah Sakit Asifa, Pak Ian dan staf yang saya hormati Ketua YKBKM serta instruktur dan peserta yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sampai pada akhir sesi di mana ini adalah sesi-sesi yang dinantikan, sesi terakhir. Bahwa kita akan melaksanakan penutupan nanti setelah di agenda ini barangkali nanti akan diumumkan oleh Pak Imam, dan kami juga nanti akan mengumumkan ada 3 orang peserta terbaik. Sebenarnya kami baru nanti di antara 33 itu memilih 3 orang, karena kebetulan kenang-kenangan dari kami hanya ada 3, jadi kita pilihlah 3 terbaik.